Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jidan Fikri dan teman saya Irna Ikmalia dan juga Sulastri Sulistiowati. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep akhlak, etika, moral, dan sopan santun. Akhlak dan etika tidak lepas dari moral dan sopan santun di kehidupan sehari-hari. Banyak anak-anak muda zaman sekarang yang kritis moral dan sopan santun. Pengaruh dunia luar membuat anak-anak tidak mempunyai sopan santun. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Apa pengertian akhlak, etika, moral, dan sopan santun? 2. Apa perbedaan di antara akhlak, etika, moral, dan sopan santun? Adapun tujuannya yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian akhlak, etika, moral, dan sopan santun. 2. Untuk mengetahui perbedaan di antara akhlak, etika, moral, dan sopan santun. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang akhlak. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata akhlak. Apa sih akhlak itu? Akhlak secara bahasa berasal dari kata akhlakun yang artinya budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Secara istilah, akhlak memiliki arti yaitu karakter atau jadi diri seseorang yang muncul dengan sendirinya tanpa adanya paksaan yang disebabkan oleh kebiasaan sehari-hari, sehingga muncul dengan spontan, mudah, dan tanpa adanya pertimbangan. Dari definisi tersebut, kita dapat mengerti bahwa akhlak dari seseorang sudah lama tertanam dalam dirinya, sedari mereka kecil sampai dewasa. Oleh karena itu, kita harus membiasakan kebiasaan yang baik. Kita tiru akhlaknya Rasulullah, karena Rasulullah merupakan uswatun hasanah bagi kita. Allah pun mengutus Rasulullah SAW ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia, seperti yang dituang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat itu semakin diperjelas dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq, yang artinya, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah SAW, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Seperti yang kita ketahui, misi utama Rasulullah SAW diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, karena pada saat itu orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang jahiliyah, yaitu mereka sangat nihil akhlaknya. Mereka minum minuman keras, berjudi, memperbudak, dan bahkan tega membunuh anaknya sendiri. Oleh karena itu, kita harus membiasakan akhlak yang baik, seperti berada di lingkungan yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dan kita harus bisa memberikan contoh kepada adik kita supaya kelak mereka bisa tumbuh dewasa dengan akhlakul karimah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Sedangkan menurut ensiklopedi, etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang yang baik dan yang buruk. Etika adalah sebuah peran atau perilaku seseorang atau sekelompok orang
yang tersusun dari suatu sistem nilai atau moral yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat kelompok tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang moral. Moral berasal dari kata Latin mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan menurut bahasa berasal dari bahasa Belanda moral yang artinya budi pekerti dan kesusilaan. Adapun pengertian moral menurut beberapa ahli, menurut Kak Pren, dalam Desmita pada tahun 2009, moral adalah adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, dan akhlak. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh umum. Sedangkan menurut Kohlberg, moral adalah bagian dari penalaran moral. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qul lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Sopan santun berasal dari dua kata, yaitu kata sopan dan santun. Sopan memiliki arti hormat, menghargai, dan tidak sembrono. Maksudnya, segala sesuatu yang kita perbuat dipikirkan terlebih dahulu dan bertindak dengan hati-hati. Sedangkan kata santun memiliki pengertian yaitu akal budi yang baik, yaitu lemah lembut, berhati-hati, dan menghargai. Sikap sopan santun ini termasuk ke dalam norma sosial. Ada, namun tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, namun dampaknya sangat terasa. Contohnya saja, sering kita temui orang yang memiliki sopan santun lebih disukai oleh masyarakat karena sikapnya yang lemah lembut, berhati-hati, dan menghargai, membuat orang di sekitarnya merasa dibutuhkan dan sangat dihormati. Sedangkan sebaliknya, orang yang tidak memiliki sikap sopan santun ini cenderung akan dikucilkan dari masyarakat. Dan masyarakat pun akan menghukum mereka dengan cara menggosipinya, menggunjingnya, mengucilkannya, bahkan menegurnya secara langsung dengan lisan. Sopan santun merupakan karakter yang sangat baik. Oleh karena itu, kita harus membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk anak-anak. Pada usia mereka, memori mereka sedang tanggap-tanggapnya untuk menghafal. Oleh karena itu, kita harus biasakan memberi contoh kepada mereka dengan sikap sopan santun, supaya ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa dengan sikap itu. Sebagai orang Timur, kita terkenal dengan sikap sopan santunnya dan keramah tamahannya. Contohnya saja, orang Jawa. Orang Jawa sangat terkenal sekali akan budaya sopan santunnya. Dalam berbicara,
mereka memperhatikan siapa lawan bicaranya. Ketika berbicara dengan orang yang lebih muda, teman sebaya, dan dengan orang yang lebih tua dan dihormati, mereka memiliki tingkatan bahasanya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, kita sangat dituntut untuk memiliki sikap sopan santun ini, karena itu termasuk ke dalam akhlaknya Rasulullah SAW. Firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya, sungguh kamu Muhammad memiliki akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Adapun hadis yang diriwayatkan Muslim, yang artinya, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha mencintai kelembutan. Allah memberi kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Hadis riwayat Muslim. Sikap sopan santun yang dicerminkan oleh Rasulullah SAW diantaranya yaitu berbicara yang baik dan lemah lembut, menghormati orang yang lebih tua, dan berpakaian menutup aurat. Perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan sopan santun. Dalam segi makna, akhlak adalah tingkah laku atau perangai. Etika adalah ilmu yang mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan moral adalah tata cara dalam hidup, adat istiadat, atau kebiasaan. Sedangkan sopan santun adalah norma yang ada dalam masyarakat dan berlaku di masyarakat. Menurut sumbernya, akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Etika berasal dari adat istiadat yang berlaku dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Moral adalah berasal dari adat istiadat atau kesepakatan bersama. Sedangkan sopan santun berasal dari peraturan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan dalam hal ruang lingkup. Akhlak universal dan abadi. Etika universal, moral, lokal dan temporal, sopan santun lokal. Dalam hal sifat, akhlak berkaitan dengan keimanan, sedangkan etika, moral, dan sopan santun duniawi. Kesesuaian dengan zaman, akhlak mengikuti perkembangan zaman, sedangkan etika, moral, dan sopan santun berubah seiring dengan perkembangan zaman. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan materi kali ini yaitu, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus memiliki karakter yang baik. Kita dapat meniru perangainya Rasulullah SAW. Meskipun tidak akan sesempurna akhlaknya Rasulullah, namun kita harus tetap berikhtiar untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus memperhatikan adab kita dan mematuhi norma yang ada. Memiliki akhlak yang terpuji, beretika baik, bermoral, dan sikap sopan santun merupakan ciri bagi seorang muslim yang taat. Oleh karenanya, kita harus membiasakan perilaku terpuji supaya menjadi karakter bagi kita.